diwakili oleh Asisten 2 Bapak Iwan Setiawan, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bima, Bapak Dr. Andus Dahlan. Yang kami hormati seluruh pimpinan Dekopinda Kabupaten Bima. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Bima, walaupun kami pilih masing-masing kecamatan ada 2 kecamatan karena keterbatasan anggaran Bapak dan Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati, pertama, dasar pelaksanaan ini kami dari pimpinan Dekopinda menginisiatif karena memang koperasi yang sudah dibentuk mereka oleh Dinas Koperasi selama hampir 2-3 bulan dari 191 desa yang kami mampu melaksanakan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu ada lebih kurang sekitar 35 orang koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Bima. Nah, sumber anggaran Bapak dan Ibu yang kami hormati dan Bapak Bupati adalah sumber dari dana Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bima. Tentu dalam hal ini sebagai pembina kami kerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bima karena selaku pembina dan kami juga keberadaan kami juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, dasar kami juga Dekopin ini adalah Bapak dan Ibu Undang-Undang 25 tahun 1990 pasal 57 tentang lembaga tunggal gerakan koperasi. Nah, keberadaan koperasi ini adalah Dewan Koperasi di Bapak itu adalah mitra dinas koperasi. Seperti ibaratkan Dewan DPR. DPR adalah mitranya adalah tentu dengan eksekutif dan legislatif. Nah, apabila koperasi gerakan koperasi di Kabupaten Bima bermasalah, kami juga berhak juga membina Bapak dan Ibu koperasi yang bermasalah itu. Dan kami juga kalau ada koperasi yang macet atau bermasalah, kami akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi untuk membina selanjutnya. Di mana permasalahan koperasi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, koperasi desa ini target penelitian reportnya Bapak Prabowo 80.000 koperasi desa seluruh Indonesia termasuk kelurahan. Nah, alhamdulillah 80.000 koperasi ini sudah semua berbadan hukum. Nah, sekarang maju mundurnya koperasi Bapak dan Ibu tergantung pada Bapak dan Ibu selaku pengurus koperasi. Bapak dan Ibu sekarang baru dibentuk wadah koperasinya. Unit usahanya belum, walaupun Bapak dan Ibu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga siap membantu Bapak dan Ibu untuk membantu berkaitan dengan anggaran dasar. Yang jelas anggaran dasar itu kan sudah ada dari Badan Hukum atau MAO dari Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum. Nah, sekarang yang belum Bapak dan Ibu mungkin kaitan dengan anggaran rumah tangga. Nah, di anggaran rumah tangga itulah Bapak Ibu yang harus dijelaskan apa tugas pengurus, apa tugas pengawas. Kaitan juga ada pembagian SHO tiap tahun yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Merah Putih ini. Setiap tahun harus melaksanakan RAD karena itu undang-undangnya. Nah, undang baru sekarang Kementerian Koperasi ini sedang merancang draft undang-undang perkoperasian baru. Tapi sementara ini Bapak dan Ibu masih berpatokan Undang-Undang 25 tahun 1992. Nah, oleh karena itu
Bapak dan Ibu wajib ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, koperasi ini Bapak dan Ibu sudah punya wadah, artinya kepengurusannya, tapi sekarang adalah anggotanya. Nah, tugas pengurus dan badan pengawas harus sosialisasikan kepada anggotanya, kepada desanya sebagai anggota. Apa tujuan koperasi, apa dasar hukum koperasi, itu semua Bapak dan Ibu harus dijelaskan kepada anggota. Berapa simpanan pokok, berapa simpanan wajib. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu ini baru kepengurusan yang ada. Mungkin hampir 100% koperasi yang gede ini belum ada memiliki anggota. Walaupun di dalam anggaran dasar Bapak dan Ibu mungkin anggaran dasarnya apa, simpanan pokok mungkin sudah ada dan simpanan wajibnya ada. Nah, simpanan pokok Bapak dan Ibu selama menjadi anggota dia hanya 1 kali. Nah, besar kecilnya simpanan pokok tergantung kesepakatan pengurus dengan anggota. Besar kecil, katakanlah pengurus pada saat sosialisasi terangkan mungkin 100.000, ya 100.000. Nah, lempar ke anggotanya. Begitu juga simpanan wajib. Simpanan wajib ini pengurus harus betul-betul sosialisasi kepada anggota. Berapa kesepakatan simpanan wajib? Nah, simpanan wajib ini tiap bulan. Karena di Bapak dan Ibu ada pembagian tugasnya, ada ketua, ada wakil ketua bidang usaha, ada wakil ketua bidang keanggotaan. Nah, tugas wakil ketua bidang anggota itulah yang mencari anggotanya. Nah, solusinya Bapak dan Ibu, Bapak undang ketua RT dan masyarakatnya seluruh desa itu hadirkan di aula desa untuk memberikan sosialisasi kaitan dengan simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, mantus koperasi harus ada anggota, harus simpanan wajib. Tanpa anggota berarti bukan koperasi, berarti usaha, berarti milik pengurus atau swasta. Namanya koperasi, badan koperasi Bapak dan Ibu harus ada anggota. Itu wajib karena undang-undang. Nah, besar kecilnya simpanan pokok wajib itu adalah tergantung kesepakatan Bapak dan Ibu. Karena suara tertinggi di dalam koperasi struktur organisasinya adalah rapat anggota. Nah, anggota lah penentu, bukan pengurus yang menentukan sendiri, tetapi harus ada kesepakatan dengan anggota. Bila perlu Bapak dan Ibu pada saat rapat panggil masyarakat sebagai anggota harus ada formulir pendaftaran anggota. Dia bersedia nanti anggota koperasi Merah Putih desa ini, desa titik kecamatan ini, dengan dia sanggup membayar pokok sekian sama wajib sekian. Harus ada itu Bapak dan Ibu sebagai pegangan Bapak dan Ibu. Dan juga pada saat unit usaha Bapak dan Ibu jalan nanti adalah anggota yang diutamakan, bukan di luar anggota. Nah, makanya maju mundur koperasi Bapak dan Ibu tergantung Bapak dan Ibu yang dipercayakan oleh anggota untuk jadi pengurus. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan Bapak Bupati, nah mungkin seluruh Indonesia baru melaksanakan diklat koperasi ini lah Kabupaten Timah, karena memang nah, kami juga sumber dana kami Bapak dan Ibu adalah dari gerakan koperasi. Pada saat melaksanakan RAT, koperasi yang melaksanakan RAT, dia wajib di dalam pendidikan 20% yang disepakati bersama di situ. Mungkin 30% dari 25% itu Bapak dan Ibu wajib nyetor ke Dekopida. Nah, inilah yang kita laksanakan. Sebenarnya kami kumpulin dari gerakan koperasi yang lain, tapi kami inisiatif dengan pimpinan Dekopida, kami laksanakan dulu koperasi Desa Merah Putih ini. Karena mereka baru dasar, kalau yang sudah lama koperasi yang ada ini, ya mereka sudah berpengalaman. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, sumber Bapak dan Ibu, narasumber nanti Bapak dan Ibu baru kami sampaikan kepada Bapak Bupati pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dari Dolok. Nah, kenapa kami bulog Dolok ini? Karena mungkin kaitan dengan usaha Bapak dan Ibu kaitan dengan pengadaan beras. Nanti Bapak dan Ibu harus tanyakan bagaimana pengadaan beras Bulog ini. Nah, mungkin sebagai mitra nanti adalah Bapak dan Ibu. Siapa yang cepat itu yang dapat, karena banyak koperasi ini. Nah, proaktif pengurus yang penting. Yang kedua adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang dihimpun jadi Bank Himbara. Ini termasuk dalamnya adalah BRI, BNI, Bank Mandiri. Nah, kaitan dengan
proses pinjaman Bapak dan Ibu nantinya. Karena Bapak dan Ibu harus membuat proposal berapa yang Bapak butuhkan anggaran nanti untuk melaksanakan tugas melaksanakan usaha Bapak dan Ibu. Nah, salah satu Bapak nanti harus ada proposal, ada kelengkapan pengurus unit usaha yang sudah jalan. Nanti kelayakan tergantung lembaga perbankan. Kalau Bapak Ibu tidak, kalau sudah bentuk koperasinya, sudah ada badan pengurusnya, tapi anggota tidak ada, usaha tidak jalan, tidak mungkin bank akan memberikan pinjaman. Itu dasarnya Bapak. Nanti lembaga perbankan hadir nanti pada setelah pada dulu nanti akan pamer. Nah, selanjutnya narasumber yang selanjutnya adalah dari Pertamina. Nah, Pertamina itu mungkin kaitan dengan usaha Bapak Ibu nanti LPG. Nah, Bapak Ibu harus tanya jelas nanti dari Pertamina. Mudah-mudahan nanti beliau akan hadir nantinya. Bagaimana persyaratan untuk menjadi agen, menjadi mitra mereka nantinya. Nah, itu dari termasuk nanti juga Bapak dan Ibu dari PT Pupuk Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang menyentuh langsung dengan rakyat, dengan anggota Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini pengurus harus betul-betul proaktif kalau nanti pada saat mereka hadir nantinya. Kalau Bapak dan Ibu tunggu di rumah, kita akan mungkin bahkan ke lapangan. Setelah Bapak Ibu ada proposal, baru cek usaha Bapak Ibu itu yang ada. Karena koperasi Bapak dan Ibu dua sumber. Yang pertama adalah sumber dari Bapak dan Ibu dengan anggota. Seandainya Bapak Ibu simpanan pokok ada 100 ribu, kali sekian anggota sudah berapa? Tambah simpanan wajib tiap bulan. Itu Bapak dan Ibu sudah bisa jalankan usaha itu. Ya paling tidak, ya minimal ya simpan pinjam. Nah, simpan pinjam Bapak dan Ibu, Bapak Ibu harus hati-hati. Harus hati-hati memberikan kepada anggota. Kalau melebihi dari puluhan juta, ya Bapak dan Ibu juga harus punya jaminan. Harus betul-betul Bapak dan Ibu teliti anggota itu yang minjam uang secara di unit simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu harus betul-betul teliti dalam kesempatan itu nantinya pada saat memberikan pinjam pada anggota. Di luar anggota jangan sekali-sekali berikan pinjaman, nanti akan diprotes oleh anggota pada saat laporan pertanggungan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu, walaupun nanti ini sudah dimention Bapak Ibu, posisi tahun buku 2025 nanti, Bapak dan Ibu wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada anggotanya. Karena anggota itu adalah rapat anggota yang tertinggi. Situlah Bapak dan Ibu harus untuk segala sesuatunya pada saat nanti rapat, Bapak dan Ibu harus betul-betul memberikan sesuatu. Keputusan itu bukan keputusan pengurus yang kaitan dengan usahanya maupun dengan pengurus. Jangan Bapak Ibu bayangkan bahwa gaji koperasi sekian juta, dana bantuan sekian miliar, tapi tergantung usaha dan Ibu. Bisa saja Bapak Ibu masang ketika melihat tapi usaha Bapak dan Ibu apa jalan atau tidak. Jadi setelah itu Bapak Ibu kami hormati dari Bapak Bupati, dari 191 desa ini yang kami mampu diklat tahap pertama ini adalah sebanyak lebih kurang 35 koperasi kami ambil dari masing-masing kecamatan yang terdekat. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga, ya kami juga siapkan juga nanti sampai sore, ya pelaksanaannya 2 hari, tapi sore nanti baru selesai jam 5 dan kita Senin 2 kali, maka sekali di sini. Dan ada Bapak dan Ibu transportasi yang kami berikan. Jadi itulah Bapak dan Ibu kami hormati. Demikian laporan singkat kami dari Ketua Depopina Kabupaten Bima. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.